Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring, secara khusus dalam segmen Inspirasi Akta, Inspirasi Akhir Tahun. Haleluya. Kemarin saudara-saudara kita sudah belajar tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Hari ini kita akan belajar tentang yaitu berbahagialah orang yang murah hati. Haleluya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini. Sepanjang hari Tuhan sudah melindungi kami, menolong kami, memelihara kami sehingga malam hari ini kami bisa memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, meneguhkan pengharapan kami, mendewasakan kami di hadapan Tuhan. Roh Kuduslah yang beracara di antara kami untuk menguatkan kami, menginspirasi kami, meneguhkan kami, menegur kami, mendewasakan kami, sehingga kami semua semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu ya Tuhan sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan menjadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menguatkan orang yang mendengar, memberkati orang yang mendengar, meneguhkan pengharapan orang yang mendengar, memberikan pengharapan bagi mereka yang berputus asa, mereka yang berbeban berat diberi kelegaan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Mari kita melanjutkan pembacaan kita masih dari Matius 5. Malam ini kita baca ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, kita tahu pasti namanya hukum tabur tuai, ya. Hukum tabur tuai, ya, kalau kita bermurah hati kepada orang, maka kita akan menuai namanya murah hati. Maka saudara-saudara, kalau saudara mengharapkan orang lain bermurah hati kepada saudara-saudara, maka seharusnya saudara-saudarilah terlebih dahulu bermurah hati kepada orang lain. Akan menjadi sangat lucu saudara-saudara, Anda tidak pernah bermurah hati kepada orang lain, tapi Anda mengharapkan atau menuntut orang lain bermurah hati kepada saudara. Anda tidak bisa menuai padi kalau Anda tidak pernah menanam padi. Anda tidak bisa menuai durian kalau Anda tidak pernah menanam durian. Kalau Anda panen dari orang durian tanpa sepengetahuan yang punya, tanpa pernah menanam, kemungkinan itu mencuri, ya. Karena Anda tidak pernah menanam, maka kemungkinan kalau Anda tidak beli, ya mencuri, ya kan? Jadi saudara-saudara, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jadi jelas dikatakan di sini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau saudara dan saya bermurah hati kepada orang lain, bermurah hati kepada siapapun, maka kita akan beroleh kemurahan. Tentu kita tidak mengharapkan dari mereka. Tuhanlah yang memberkati kita. Tuhanlah yang membalaskannya kepada kita. Tuhanlah yang memberi reward kepada kita. Jadi kita jangan pernah berharap dari orang kepada siapa kita berbelas kasihan. Supaya lebih dalam lagi, mari kita dalamin arti murah hati di sini, ya. Kalau saudara perhatikan di sini, kata murah hati ini diterjemahkan bahasa Inggris merciful, ya. Ini berasal dari kata elemon, ya. Elemon, ya. Berasal dari kata elemon. Elemon diterjemahkan dalam bahasa Inggris merciful. Merciful itu artinya penuh belas kasihan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia menggunakan murah hati, ya. Sebenarnya memiliki
bisa memiliki pengertian yang sama ya. Karena orang yang berbelas kasihan pasti murah hati. Tidak ada orang yang punya rasa belas kasihan yang dalam tapi nggak murah hati. Ya, itu mungkin kasihan dulu. Tetapi orang yang bermurah hati pasti punya belas kasihan. Saudara-saudara, saya mau katakan dalam masa-masa pandemi ini, ya, saya selalu berkata sebenarnya ini adalah momen yang tepat bagi kita di mana kita bisa menunjukkan belas kasihan kita kepada orang banyak, di mana ini adalah kesempatan atau momen yang tepat kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang banyak. Tentu ketika kita bermurah hati kepada orang lain, ya tentu ada ekspresinya, salah satunya pemberian. Kalau kita bisa memberi di masa-masa pandemi ini luar biasa, saudara. Ya, selagi saya katakan, berbahagialah mungkin saudara yang punya uang, yang punya sponsor, dan menurut saya ini adalah kesempatan kita bisa berbagi, ya. Karena menurut saya ada banyak orang yang saat ini terkendala secara finansial atau berbagai masalah atau berbagai persoalan hidup. Yang paling sederhana, paling praktis, saudara. Kalau kita bisa membantu, ya mungkin jumlahnya tidak besar, tapi ya nominalnya mungkin tidak besar, tapi nilainya bisa besar bagi orang tersebut. Maka ketika dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati itu artinya salah satu ekspresinya adalah yang pertama yaitu suka menolong. Mari kita menjadi orang yang suka menolong. Apa yang bisa kita tolong, mari kita tolong. Ya, jangan seperti yang dikatakan kita Amsal, pulanglah, besok kamu datang, padahal itu ada pada kita. Selama kita bisa menolong, mari kita tolong. Ya, kalau belum bisa kita tolong mungkin dari segi tenaga ataupun secara materi, ya minimal kita menolong dia di dalam doa. Karena ketika kita berdoa, ada kuasa dalam doa itu. Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Maka murah hati itu salah satu ekspresinya, yang pertama ekspresinya adalah suka menolong. Yang kedua, suka memberi. Tadi saya sudah singgung mengenai memberi bahwa ini adalah momen yang tepat untuk kita memberi. Ya, karena apa? Orang tidak akan melihat nominal pemberian kita. Orang tidak akan melihat besar atau banyaknya pemberian kita karena mereka sangat butuh. Sekalipun mungkin nominalnya sangat kecil, tetapi itu nilainya besar bagi mereka. Lagi-lagi saudara, saya bukan mau pamer, bukan juga mau bilang banyak uang, tidak. Secara pribadi ya saya tidak lagi minta. Saya mengakui kami sangat memiliki keterbatasan finansial saat ini. Tetapi sekalipun demikian, kalau Roh Kudus menggerakkan saya untuk memberi, saya selalu memberi. Dan menurut saya ini bukan soal banyak nominalnya, ya, tapi berbicara yaitu ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Bukan soal nominal. Kalau saudara masih punya keterbatasan finansial seperti saya, seberapapun yang kita sanggup, kita beri kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya selalu prioritaskan orang miskin, ya. Saya selalu prioritaskan itu. Orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita mau memberi dan kita memiliki lebih, ya mungkin ya kepada siapa saja silakan memberi. Tapi kalau tentu karena memiliki keterbatasan secara finansial, maka kita harus bijaksana. Ya bijaksananya
kita prioritaskan benar-benar orang yang sangat membutuhkan kita berikan. Supaya apa? Supaya pemberian kita itu efektif. Supaya pemberian kita itu nilainya besar. Bukan berarti saya katakan bagi Anda yang mampu tentu ya silakan beri sesuai dengan kemampuan Anda. Pak Marbun, saya mampu misalnya di atas jutaan, itu silakan. Ada mungkin yang puluhan juta, ada mungkin yang ratusan juta, silakan. Sesuai dengan keberadaan finansial kita masing-masing. Yang utama adalah kita murah hati itu kita beri, kita ekspresikan dari apa? Dari memberi. Jadi saudara-saudara, malam hari ini bagaimana kita mengekspresikan bahwa kita ini adalah orang yang bermurah hati. Tadi yang pertama saya katakan, mari kita suka menolong. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita bertolong-tolongan, terutama adalah saudara seiman. Baru saudara-saudara yang belum seiman atau yang tidak seiman. Artinya kita menolong semua orang dan memang kita harus suka menolong. Karena ketika kita menolong, pada saat itulah Tuhan dipermuliakan. Wah, satu kali saudara-saudara saya melihat seorang pedagang. Sebenarnya saya mau beri saja, tapi kalau saya beri saja nanti saya khawatir dia menggampangkan, ya. Jadi saya membeli produknya, ya, tapi saya tidak beli harga pas, saya lebihkan. Dia saat itu sangat mengucap syukur, sangat berterima kasih dengan caranya sendiri. Saya pun memuji Tuhan. Karena apa? Apa yang saya berikan itu ternyata memberkati dia. Lagi-lagi bukan soal nominal, tapi nilainya pasti besar bagi dia. Maka mari kita menolong, suka menolong. Ya, jangan hanya saya ini orang yang murah hati loh, tapi kita nggak pernah menolong orang, ya dipertanyakan. Yang kedua, orang yang murah hati adalah suka memberi. Kalau tadi menolong mungkin bisa termasuk finansial bisa atau bisa hal-hal yang lain apa saja. Kalau ketika saya berbicara memberi, ini lebih kepada materi atau finansial. Orang yang murah hati ya pasti suka memberi. Nah, saudara-saudara, kita diberi Tuhan rasa belas kasihan. Kita diberi Tuhan rasa murah hati. Maka mari kita latih itu. Mari kita jadikan itu gaya hidup kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena perkataan, tapi lewat perbuatan kita. Karena apa? Perbuatan kita itu jauh lebih kuat berbicara. Jauh lebih banyak berbicara daripada kata-kata kita. Yang ketiga, kalau boleh saya tambahkan apa yang menjadi perenungan kita bagi saat ini. Kalau kita tidak bermurah hati atau tidak berbelas kasihan kepada orang, maka Tuhanlah yang akan menunjukkan murah hati atau belas kasihan kepada mereka. Dan kita sendiri. Atau sederhananya saya katakan, kalau kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, maka Tuhanlah yang memperhatikan kita. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, maka Tuhan langsung memperhatikan mereka dan kita tinggal sendiri. Malam ini kita diingatkan, mari kita berbelas kasihan. Karena ketika kita berbelas kasihan kepada orang, maka kita juga akan menuai. Maka kita akan menerima belas kasihan. Haleluya. Sekian renungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, secara manusia kami terbatas. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang mampuan kami untuk berbelas kasihan kepada orang.
untuk bermurah hati kepada orang. Semua ini kami ekspresikan lewat kami suka menolong. Apa yang bisa kami tolong? Biarlah kami jadi orang-orang yang suka menolong, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami jadi orang yang suka memberi secara materi. Mungkin kami terbatas, tapi biarlah kami belajar ya Tuhan, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi kepada orang-orang yang Tuhan tuntun, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kami miliki, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kami. Terpujilah Tuhan segala Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kami, yang memampukan kami untuk menjadikan pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami tidur, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat partisipasinya yang sudah mendukung channel ini melalui jempolnya, memberikan tanda like, dan juga saya rekomendasikan bila Bapak Ibu diberkati silakan bagikan kepada orang lain, dan Bapak Ibu bisa menulis berkat rohani yang Bapak Ibu terima dalam video pengajaran firman Tuhan ini. Bila Bapak Ibu yang pertama kali mengunjungi channel ini dan belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video pengajaran firman Tuhan berikutnya. Dan sekali lagi sebelum saya mengakhiri, saya Dr. Tulo Marbun mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.